channel kita Lia Giga Story. Nah, hari ini kita bakalan sharing atau ngobrol tentang sesuatu yang lebih berbobot daripada video yang kemarin nih. Jadi kita mau sharing tentang bekerja sesuai atau dengan passion. Nah, kan kita tahu nih di era yang saat ini yang digital banyak sekali muncul lapangan kerja baru. Nah, tentunya generasi milenial sekarang semakin banyak nih pilihannya, maksudnya pilihan untuk dia tuh mau kerja menjadi apa sesuai dengan passion atau minat yang mereka tekuni. Nah, saat ini bintang tamu di episode kali ini, bintang tamu saat ini nyari yang gratisan ya. Jadi masih sama personilnya sama yang episode kemarin. Kita bakalan sharing atau ngobrol berkaitan dengan kerja sesuai passion, karena dia ini termasuk salah satu orang yang bisa berhasil menurut saya ya. Jadi memang dia itu bisa bekerja sesuai dengan passionnya dia. Nah, apa passionnya dia? Atau mungkin kita mau perkenalan dulu di sebelumnya, perkenalan lagi nih. Kalau yang lihat video yang kemarin, jadi kita perlu untuk kan kemarin ketutupan gitu. Oh, masker. Sekarang udah kelihatan mukanya. Gak ada hasilnya ya? Gak ada bedanya. Nah, mungkin perkenalan dulu, silahkan. Oke, halo semuanya. Ya, namaku Giga. Ya udah jelasin di video sebelumnya sih. Kan nonton ya video sebelumnya. Ya, jadi aku di sini diminta sama istri saya buat sharing soal gimana sih kerja sesuai passion gitu. Ya, nanti aku ya kebetulan aku juga udah berkarir kurang lebih selama 4 tahun, hampir 4 tahun lah. Itu ya paling nggak aku bisa cerita sedikit lah tentang pengalaman yang selama ini aku alami. Gitu aja sih. Nanti nggak tahu nih mau tanya-tanya apa nih, kita tunggu aja pertanyaannya. Ya, jadi gini, lebih berkaitan tentang bekerja sesuai passion sih hari ini obrolan kita. Kalau misalnya apa ya, kalau aku sendiri pribadi, kalau misalnya ditanyain orang, kamu passionnya apa sih kayak gitu, aku tuh bakalan masih bingung gitu loh untuk jawab passionku tuh apa ya. Karena aku tipe orangnya tuh yang kayak apa ya, gampang bosen mungkin ya istilahnya. Jadi kayak belum menemukan passionku tuh apa, dan ya sering bingung gitu kalau ditanyain. Kalau misalnya dari kamu sendiri, ya itu tuh sebenarnya passionmu tuh apa sih gitu. Oke, jadi sebenarnya passionku itu juga ditemuinya nggak spontan gitu. Maksudnya aku juga nggak kebayang dulu kalau passionku tuh ternyata ini. Tapi emang passion tuh sebenarnya lebih ke apa ya, kumpulan dari pengalaman yang kita alami. Maksudnya ketika kita punya banyak pengalaman dan itu numpuk, nah setelah itu kalau kita suka kita bakal terus, tapi ada pengalaman yang kita nggak suka ya kita nggak bakal lanjutin. Nah kebetulan aku kan dulu emang dari kecil tuh suka banget otak-atik komputer gitu. Nah, makanya kenapa dulu mungkin sesuai namanya. Nggak sesuai namanya. Ya. Namanya Giga. Nah, dulu aku dikasih nama Giga, mungkin doa juga gitu. Jadi dari kecil aku udah suka banget komputer kayak gitu, walaupun ya cuman sekedar ngetik doang lah, nyalain komputer, rakit gitu ya, dari hal simpel-simpel lama-lama ya apa ya istilahnya, jadi gandrung gitu sama komputer. Nah terus kebetulan banget dan alhamdulillahnya pas waktu kuliah itu aku milih jurusan IT. Nah dan alhamdulillah terima gitu. Dan di situ aku juga mulai tuh yang aku bilang tadi, pengalaman yang menumpukan. Jadi selama aku dari kecil sampai SMA waktu itu aku juga sering komputer, cuman belum tahu jalan atau belum tahu sesuatu yang apa sih dalam komputer itu yang bisa aku tekuni gitu. Nah waktu masuk kuliah mulai dapet tuh feel ininya. Teman-temannya kan juga se-mindset gitu, hobinya sama segala macam. Terus ada apa sih, lingkungannya mendukung lah gitu. Nah di situ aku dapet tuh, intinya passionku adalah hal yang berkaitan dengan IT. Tapi itu masih general, karena menurutku tuh waktu di kuliah tuh passion tuh bisa didapat, cuman kita belum tentu waktu kita membutuhkan itu untuk hidup ya, ibaratnya berkarir kayak gitu tuh belum tentu sesuai gitu. Nah tapi paling nggak kita punya basicnya dulu gitu. Nah makanya itu waktu itu aku kuliah itu sebenarnya aku juga nggak kebayang aku akan kerja sebagai apa yang sekarang aku kerjakan sekarang. Jadi dulu tuh aku ya untuk info aja aku seorang programmer gitu, software engineer. Nah ketika
ketika aku kuliah tuh sebenarnya aku nggak suka coding gitu. Oh malah nggak suka. Ya, oh. Banyak juga sih temanku dulu nggak suka. Pokoknya coding tuh terkesan susah gitu dan nggak apa ya, bukan suatu yang aku kira tuh bakal jadi passionku gitu. Nah tapi karena lingkungannya mendukung dan habis itu pas setelah lulus, bahkan skripsiku juga nggak ada hubungannya yang dengan aku kerja sekarang gitu. Nah tapi setelah lulus, nah disitulah kita mulai ini nih mendapatkan apa ya, urgensi untuk kita menemukan apa yang kita bisa. Jadi kita tuh punya skill apa yang bisa kita jual gitu, sebagai hal yang bisa kita pakai untuk kita berkarir ke depan gitu. Nah disitu aku ketemu sama temen kayak gitu, terus aku juga kenal yang namanya startup waktu itu. Nah dari situ aku banyak berkecimpung sama orang-orang expertise kayak gitu. Nah dari situ aku baru suka tuh, karena ketika di kuliah tuh lebih ke teori kan, tapi ketika kita terjun ke prakteknya, ketemu orang yang expertise langsung, ketemu praktisinya, itu bakalan dapet tuh ini feel-nya makin kental gitu. Nah dari situ aku coba lah, habis itu oh ternyata nggak kerasa, maksudnya nggak kerasa tuh ketika aku kerjain itu, pertama memang pasti bingung kan, namanya orang apapun masih awal ya, masih ada awalannya. Mau kita terbang setinggi apapun sih dari bawah dulu kan gitu. Nah waktu itu juga itu cuman emang beruntungnya tuh komunitas di Indonesia khususnya di Jogja tuh support kayak gitu, dan apalagi dari online kan udah banyak segala macam literatur, terus artikel apa sih, video-video course kayak gitu. Nah itu belajar suka, dan waktu aku masuk kerja sebagai software engineer, ya udah habis itu enak aja, kayak nggak kerasa kerja gitu. Nah aku nemuin ketika kita tuh melakukan suatu itu disebut pekerjaan, tapi kita waktu melakukan itu nggak kerasa kayak kerja, itu lah passion gitu. Jadi kita love what you do and what you love. Jadi istilahnya kalau misalnya kita kerja, nggak mesti kalau misalnya aku bisa juga berangkat dari misalnya aku kesukaannya apa gitu. Saya sukanya nyanyi, jadi aku pekerjaannya adalah penyanyi kayak gitu. Itu kan juga bisa kayak gitu. Tapi ternyata juga bisa juga sesuai proses ya. Jadi seiring berjalannya waktu ya. Jadi istilahnya kita ngelakuin dulu, nanti lama-lama kita bakal menemukan itu. Oh ternyata ini cocok ya sama kita. Ini ternyata ini ya gitu. Jadi passion tuh ya mungkin nggak tahu ya. Mungkin ada orang yang udah diberkahi dari lahir gitu, bakat, mungkin dia dari kecil dah bisa ketemu passionnya, terus sampai dia gede sampai dewasa itu tetap dilanjutkan, misal kayak atlet lah, penyanyi segala macam gitu. Cuman ada juga yang mungkin ditemukannya secara proses kayak gitu. Nah iya sih, karena memang aku sendiri pribadi itu adalah mindsetku tuh masih yang kayak aku tuh kayak nggak punya passion gitu loh. Kan aku harus, kalau misalnya passionku apa, nanti aku tinggal nyesuaiin itu gitu. Tapi aku kayak pusing sendiri di pilih passionku tuh apa gitu loh, untuk sesuatu yang gak sukai apa sehingga itu bisa menghasilkan uang istilahnya kayak gitu. Itu aku masih bingung di bagian itu sih. Mungkin gak cuman aku ya, mungkin ada banyak juga teman-teman semuanya yang bingung ingin kerja sesuai passionnya kayak gitu, tapi mungkin karena suatu hal jadi dia belum menemukan passionnya, jadi kerja tuh jadi kayak agak kayak merasa tertekan atau merasa apa kayak gitu sih. Tapi itu berarti emang background dari awalnya emang suka ya, maksudnya suka otak-atik komputer dan lain sebagainya. Jadi kayak sebenarnya tuh ininya tuh nyambung. Iya, nyambung gitu. Dan dulu kan sempet ya mungkin beberapa, kalau teman-temanku yang nonton tahu kalau aku pernah ngikutin kayak macem-macem lah, kayak ada stand up. Oh, hobi lain maksudnya. Hobi kayak gitu, terus pernah stand up komedi. Ya walaupun nggak yang wah, tapi ya pernah belajar lah kayak gitu, terus macam-macam lah kayak gitu. Pernah nyobain hal lain juga, gitu, nulis juga dulu sempat pernah. Banyak ya maksudnya ini namanya kan orang nyobain banyak, tapi ternyata yang suka tetap di komputer gitu. Gitu ya. Jadi berarti kita nggak ada salahnya untuk mencari passion itu, kita coba banyak hal. Iya, coba banyak hal aja. Nanti menemukan mana yang paling cocok gitu istilahnya. Oke. Nah tadi kan selama ini nih yang dirasain, tadi kan bisa kerja sesuai passionnya nih ternyata. Yang dirasain selama bekerja selama 4 tahun ini ya, sampai 4 tahun ini apa? Jadi bakalan enteng lah, seneng lah. Nah, jadi awal-awal itu kayak aku bilang mungkin berat karena apa ya? Kita harus butuh belajar kan, karena kita waktu kuliah tuh fresh graduate. Mungkin ada beberapa orang juga yang dari kuliah tuh mereka udah rajin buat
upgrade skill segala macem. Cuman kalau aku sih belum, itu kuliah cuman bener-bener ya main lah. Kuliah tuh main doang gitu, jadi nggak ada skill yang khusus. Jadi waktu lulus itu baru aku ini ada urgensi buat aku harus belajar, harus bisa kayak gitu. Aku harus bisa dan ternyata seneng gitu. Nah setelah itu waktu seneng tuh kalau aku sih mindsetnya lebih ke ya udah penting aku seneng, nggak ada masalah. Ketika itu mungkin dari segi benefit itu belum bisa dibilang sebanyak mungkin teman-teman lain, kalau kita sering bandingin diri sama teman gitu misalnya, ya nggak masalah, yang penting kita seneng dulu. Ketika udah seneng itu nanti apapun yang akan kita lakukan tuh pasti enak gitu. Yang penting kan enaknya dulu gitu. Jadi kita kerja itu nggak terpaksa, yang penting terus kita itu juga rasa penasaran kita tinggi gitu. Jadi ketika kita ahli dalam suatu, paling nggak tuh kita bisa melakukan hal suatu, punya suatu skill. Semakin kita dalam tuh makin kita bikin penasaran gitu. Makin kita tuh merasa kita tuh nggak ada apa-apanya gitu. Mungkin kita waktu wah kita bisa skill ini gitu, bisa programmer bahasa ini misalnya gitu. Nah itu kita udah bangga kan. Cuman waktu kita deep lagi, makin dalam tuh makin kita ngerasa aduh yang aku pelajari ternyata belum ada apa-apa di dunia luar gitu. Nah itu makin jadi kalau kita memang beneran passion kita, pasti kita nggak bakal tertekan, tapi kita justru seneng. Ternyata malah masih banyak hal bisa kita pelajari, bisa kita gali lagi ya, tingkatin gitu. Dan di satu sisi kan itu supply and demand. Nah demandnya terkait dengan pekerjaan IT itu juga sekarang sedang banyak gitu, alhamdulillah. Untuk aku maksudnya itu keberuntungan juga. Jadi ketika itu demandnya tinggi, kebutuhan akan talent IT itu juga tinggi, nah itu juga peluang makin besar gitu. Jadi kita nggak cuma fokus di kerjaan utama kita gitu, kita bisa nambah sampingan, misal kita bikin project sendiri, kita misalnya bikin program sendiri yang bisa kita jual ke orang gitu. Jadi itu bisa banyak peluang lah. Ketika kita ada suka sesuatu ya udah kita bisa nyari peluang gitu. Menurutku gitu sih. Oke, menarik banget sih. Berarti tadi kalau yang aku tangkap ya, kan kamu selain juga buat bekerja, kamu juga menggali potensimu itu di tempat lain ya. Tadi sempat disebutin komunitas itu kan. Oh, berarti kamu juga ikut komunitas IT gitu? Iya, jadi aku tuh sebenarnya aku belajar komunitas tuh dari pengalaman stand up gitu. Jadi sebenarnya kita melakukan mencoba banyak hal dan dapat banyak pengalaman tuh nggak ada ruginya, karena kita pasti akan dapat suatu hal positif lah. Nah dari stand up itu kan komunitasnya kuat banget. Dari komunitas tuh aku belajar bahwa ya ketika kita suka dengan sesuatu, ya gabunglah dengan orang-orang yang juga suka dengan itu. Jadi kamu gak akan merasa sendiri. Apapun lah, misal kamu suka apa ya? Nulis misalnya, nulis. Ya nulis mah udah umum lah ya. Banyak komunitasnya. Mungkin yang remeh lah kayak. Karena masih kayak yang jarang, misalnya kayak orang main apa sih? Mancing. Ya mancing kayak gitu. Mancing bisa loh. Mancing ya. Mungkin di keluarga kalian, di tangga kalian gak ada yang suka mancing kayak gitu. Tapi ketika kalian nyari komunitas mancing ya udah semua suka jadi mancing. Jadi ketemu sama orang-orang yang sama-sama suka mancing. Dan di situ kalian wah pasti banyak banget ilmu yang bisa dapatkan secara gratis gitu. Jadi di komunitas tuh enaknya terutama di Indonesia ya rasanya ya. Di beberapa kota kayak yang pernah aku ini kayak di Jakarta, terus Malang gitu. Terutama di Jogja karena kita tinggal di Jogja itu baik orangnya, baik-baik. Di welcome banget gitu. Jadi ketika orang udah jago dan dia di komunitas tuh dia malah gak pelit gitu. Gak pelit ilmu. Semakin dia jago tuh malah semakin seneng buat ngajarin orang. Gitu sih. Nah jadi dia itu juga gitu. Aku waktu itu nyari tuh. Wah aku udah seneng di sini nih. Aku pengen gimana caranya? Aku pengen upgrade dan juga nambah network segala macem. Juga pengen aku juga sharing. Siapa tahu ada teman-teman yang bisa dapat inspirasi dari pengalamanku misalnya gitu. Ya ada aku gabung komunitas lah. Itu tuh ada komunitas macam-macam sih, ada Jogja JS, tuh ada apa lagi ya, komunitas Facebook, Dev Circle kayak gitu. Pokoknya komunitas IT di Jogja lah kayak gitu. Nah di situ aku ketemu banyak orang yang ahli-ahli yang dia tuh udah lama bekerja di dunia kayak gitu. Ya udah aku belajar banyak. Di sana aku juga belajar sharing kayak gitu, bisa sharing sama teman-teman lain yang mungkin membutuhkan. Jadi mahasiswa tuh aku pengennya mereka bisa nemuin passion mereka lebih awal daripada aku gitu. Jadi ketika nemuin passion lebih awal kan mereka pasti lebih seneng, mereka bisa mempersiapkan diri lebih dini. Betul, setuju sih. Nah berarti kalau menurut Giga sendiri nih, seberapa pentingnya kerja sesuai passion? Di range
0 sampai 100 seberapa pentingnya kita itu sebagai, terutama kita yang masih generasi milenial ini, kerja sesuai passion itu seberapa penting kalau buat Giga sendiri? Kalau untuk awal ya menurutku, kalau untuk apa namanya awal karir atau fresh graduate kayak gitu, itu menurutku bisa dibilang 100 lah. Untuk awal? Ya untuk awal tuh malah menurutku paling penting tuh kalian kerja sesuai yang kalian sukain dulu gitu. Oh gitu malah. Jadi kalian jangan mindsetnya tuh jangan, mungkin orang lain nggak apa-apa nih, ada yang mindset kayak gitu mungkin ya banyak lah. Cuman kalau dari aku pribadi itu bukan maksudnya ngasih sarannya biasanya kayak gitu. Jadi mindsetnya tuh lebih apa yang kalian sukain dulu, nanti benefit tuh akan datang sendiri gitu. Jadi jangan fokus ke goalnya kalian pengen misalnya gajinya tinggi lah segala macam, terus benefitnya banyak gitu pengen kerja di kantor yang wah kayak gitu. Tapi lebih kalian apa sih yang kalian suka, programming misalnya, ya udah kalian cari aja gitu tempat di mana kalian bisa tumbuh sebagai programmer yang bagus. Dan kebetulan aku masuk kantor yang bisa lingkungannya tuh mewadahi itu semua, bisa support aku banget gitu. Jadi aku misalnya bisa grow bareng sama kantornya. Oke, sip banget sih. Nah, itu kan tapi kan biasanya gini nih, kalau misalnya kita fresh graduate, kita masih baru lulus, biasanya sih kalau pengalamanku itu kerjaan apa-apa tuh bakalan ya apa aja yang penting aku terima kerja gitu tipenya. Kalau dulu pengalamanku sih kayak gitu. Jadi apapun ya udah aku daftarin, yang penting aku terima kerja. Namanya orang baru lulus, kecuali sebelum lulus udah ditawarin kerja kan beda. Tapi kan itu baru lulus belum ada kerjaan. Ya kayak kita tuh awal-awal dulu kayak susah gitu loh buat kayak menuju passion kita tuh apa, kerja sesuai passion itu loh. Apalagi belum menemukan passionnya kita tuh apa. Nah itu gimana kalau menurut Giga sendiri? Ya itu bener banget sih. Dulu aku waktu fresh graduate, karena aku bilang tadi kurang mempersiapkan diri dini, itu aku juga sempat kebingungan gitu. Makanya aku sempat coba sana sini. Nah itu sebenarnya yang harus dihindari gitu untuk mahasiswa zaman sekarang milenial, terutama sekarang dunia online itu udah begitu luas. Kalian dapat informasi itu dari mana aja dengan gampang, gratis, mudah kayak gitu. Ya kalian harusnya persiapan diri sejak dini. Nah untuk masalah tadi yang kita ambil kerja karena kita bingung misalnya apa, udah ini terima ambil aja, ya itu balik lagi ke apa sih diri kita sih. Menurutku tuh tetap walaupun kalian dalam tanda kutip asal ambil kerja yang penting terima, tapi tetap jangan seasal itu gitu. Tetap harus ya kalian harus tentuin scope kalian gitu. Kalian jangan mau kerja di mana kalian yang nggak suka gitu, ya buat apa gitu sih. Maksudku mendingan kalian tunggu bentar, kalian develop diri kalian dulu. Kan sekarang udah banyak kan, kayak di YouTube aja udah banyak video latihan ABC, latihan ini atau ikut gitu. komunitas atau kursus gitu, itu udah bisa ya. Nah itu kan udah bisa tuh ya, kalian mending itu dulu gitu. Jadi ketika itu udah kalian develop, pasti akan jadi nilai plus ketika kalian ngincer pekerjaan yang sesuai dengan scope kalian. Iya benar-benar. Jadi jangan, yang penting terima dulu, karena kalau udah kejebak di kerjaan yang gitu nanti susah gitu. Karena kan kalian pasti waktu udah tersita kan, waktu kalian udah full untuk kantor kalian gitu. Ya jadi nanti kalian mungkin lebih susah lagi dapat passion. Jadi kalau menurutku sih ya idealnya tuh persiapan sejak dini gitu. Nah kenapa aku juga sering sharing di komunitas, terutama di mahasiswa tuh kayak gitu. Jadi ayolah persiapan sejak dini, passion kalian tuh apa gitu. Misalkan pengen jadi programmer Android kayak gitu, ya tekunilah gitu. Kalian komunitas gampang kok, banyak banget gitu, tinggal kalian search di Google udah pasti keluar gitu. Oke, sip. Nah kalau berarti kalau buat yang tadi kayak misalnya kayak aku yang belum menemukan passion, itu tuh berarti dari awal kita udah mulai gali ya. Jadi maksudnya dari dulu seharusnya nih kan udah terlalu kelewatan ya. Maksudnya tapi sekarang masih ada kesempatan lah ya. Maksudnya kita udah mulai gali atau coba-coba apa yang benar-benar kita tuh senangnya apa gitu ya. Mulai dari sekarang. Berarti ininya coba-coba. Jadinya coba banyak hal. Sampai menemukan yang benar-benar kita banget nih. Atau kita bakalan ngelakuinnya tuh seneng, nggak bosen. Jadi coba banyak hal tuh kentungannya dua kayak aku bilang tadi. Pertama kita jadi bisa tahu banyak hal, dimana ketika kita nyoba banyak hal tuh nggak semuanya akan negatif gitu. Maksudnya ketika itu kita tahu itu bukan passion kita, tetap bakal dapat suatu positif lah guys. Kayak misalnya aku di stand up gitu, ternyata itu bukan passionku, tapi aku dapat ternyata kalau di komunitas itu aku belajar dengan mudah, dengan gampang, dengan enak kayak gitu.
Aku belajar tentang komunitas di situ. Jadi walaupun itu bukan passion, aku dapat suatu hal plus. Nah yang kedua, karena kan makin banyak kita nyoba, pasti peluang makin tinggi kan. Nah, jadi makin banyak kita nyoba, peluang kita nemuin passion kita juga makin semakin cepat. tinggi. Oke, siap. Nah, kan sekarang udah ini nih, udah bekerja sesuai passion, ya kan? Iya. Udah seneng kan istilahnya di kerjaannya. Bakalan apa aja sih yang besok bakalan kamu capai, atau skill apa yang bakalan kamu tingkatin untuk di kemudian hari, di masa depan istilahnya kayak gitu. Kan nggak cukup dong kita cuma bekerja di passion, seneng, udah stuck gitu kan, nggak, pasti bakalan ada lagi yang bakalan dicapai. Itu kok dari 3 apa kira-kira? Gini sih, kalau dari aku ya aku merasa aku cukup beruntung karena walaupun aku sebenarnya telat untuk nemu passion, tapi aku beruntung karena aku bisa nemu itu ketika aku di awal karir kayak gitu. Nah untuk kedepannya sih aku yang jelas karena ini emang udah bidangku, aku juga nggak bakal misal pun harus kayak pindah jalur tuh nggak yang ekstrim gitu. Pasti tetap di scope itu aja karena aku merasa skillku yang aku bisa apa ya bisa jual kayak gitu, yang aku bisa terapkan itu ya itu. Jadi aku perkuat di dalam menggali skillku itu. Kan kayak aku bilang tadi, makin kita ke dalam tuh makin kita merasa nggak bisa gitu, makin banyak hal yang pengen kita pelajari gitu sih. Nah tapi juga dalam university belibet dalam minum. nanti aja. Dalam satu sisi kita juga harus ningkatin soft skill terutama. Oh, jadi nggak cuma hard skill tapi kita harus punya soft skill juga. Iya, Okay. itu nanti beda lagi. Itu lebih ke masalah karir ya. Yang mungkin aku ini kulik juga dari pengalamanku. Jadi selain kalau fresh graduate itu hard skill nomor 1 lah pokoknya. Hard skill itu nomor 1 dan itu dengan passion itu juga nomor 1 menurut. 2 itu lah paling penting, passion dan hard skill tuh harus ini yang kalian kejar dulu di awal gitu. Nah setelah itu kalian udah cukup settle, cukup mature kayak gitu, ya kalian kejar soft skillnya. Jadi kalian atau hard skill lain juga nggak masalah, asal masih berkorelasi dengan kerjaan, dengan karir kalian, dengan bisa menunjang karir kalian gitu sih. Jadi semuanya akan saling apa sih istilahnya complementary ya saling melengkapi, bersinergi kayak gitu. Saling bisa menunjang karir kalian. Ya aku sekarang lagi yang pengen aku capai itu sih, jadi aku pengen ningkatin soft skill gimana aku bisa bekerja lebih baik gitu. Dari sisi manajemen waktu, dari sisi leadership, dari sisi apa ya dari sisi public speaking misalnya kayak gitu. Jadi kan gimana mengatasi kan kalau udah masuk di karir tuh ya cuman hal-hal hard skill kan. Misal kita ada konflik sama si A, si B, misal kita harus nanganin insiden ini itu kayak gitu, kita harus handle orang kayak gitu, handle emosi kayak gitu sih. Aku pengen lebih belajar itu dulu sih, soft skill. Dan hard skill juga nggak bakal lupain kayak gitu. Dia menarik banget ya, jadi walaupun dia tuh programmer dan juga passionnya programmer, ternyata tuh kita nggak, biar kita tuh selalu berkembang, kita tuh nggak cuman fokus di itu aja gitu ya, jadi sebagai programmer coding doang, tapi ternyata Giga itu juga dia berusaha untuk meningkatkan di bagian soft skillnya, kayak public speaking ya kan tadi ya, terus tadi gimana handling orang-orang gitu ya istilahnya ya, atau bisa mempelajari karakter orang tuh gini bekerja dengan tim gitu ya, teamwork tuh ya, penting teamwork banget gitu. Berarti jadi gitu ya. Jadi kita nggak cuma hard skill doang. Jadi hard skill tuh pintu gitu. Nah ketika kita udah terjun, kita kerja sama orang lain kan jelas, dengan orang banyak, apalagi timnya gede, ya kita harus ningkatin soft skill. Jadi kita harus bisa ya sama orang. Jadi jangan jangan egois kayak gitu. Terutama jangan egois, jangan arogan kayak gitu. Jadi kita harus bisa ngalah, sharing, kita bisa juga sharing. Ya? Jadi dengan junior misalnya gitu, kita harus ngayomi gitu, kita harus bikin dia bisa grow gitu. Gitu sih. Mantap banget nih. Nah, yang terakhir nih, saran-sarannya nih buat generasi milenial di luar sana yang mungkin belum menemukan passion atau sudah punya passion yang mau kerja, itu tuh apa sarannya? Minum dulu ya? Oh boleh. Ternyata dia berusaha. Boleh silakan. Ya, udah habis, udah kosong nggak ada isinya? ada nanti. Ya tadi pertanyaan final. Itu tadi sarannya buat generasi milenial sekarang nih yang pingin kerja
dia mau memasuki dunia kerja maksudnya, biar bisa kerja sesuai passion, terus habis itu mereka juga bisa senang di kerjaannya, kayak gitu, bisa meningkatkan skillnya itu gimana. Oke, kalau aku nomor 1 yang pasti itu, jadi coba banyak hal, jangan takut apa ya, penting salah atau gagal kayak gitu. Ya. Aku pada bilang ke aku. Ya, jadi ketika kalian apalagi masih mahasiswa tuh masih muda banget loh kayak gitu, ya coba aja banyak hal kayak gitu. Aku makanya seneng banget ketika bikin event di komunitas mahasiswa tuh pada antusias gitu. Aku seneng banget, wah ini berarti mereka melek gitu. Melek dengan mereka tuh sadar bahwa mereka tuh harus develop diri mereka gitu. Jadi ya dulu aku salah sih, terlalu banyak main gitu pas kuliah. Iya bener itu ya, jadi yang main nggak apa-apa sih, emang kalian waktu muda tuh main, cuman tugas kalian kan tetap belajar ya, belajar gitu. Jadi belajar dulu gitu, kalian manfaatkan belajar gitu. Jadi kita ini di komunitas kayak gitu, itu tuh seneng banget ketika kita bisa transfer knowledge ke orang yang lagi pengen belajar kayak gitu. Ya kita senang banget terbuka, dan kita juga malah justru support mereka biar mereka tuh bisa nemu passion mereka tuh dengan cepat ya. Itu nomor 1 ya, jadi mereka harus melek lebih cepat lah kayak gitu. Nomor 1 kalau mereka tuh butuh develop diri mereka. Yang nomor 2 tuh jangan jangan takut tadi udah ya, jangan takut ya. Nggak, nomor 2 tuh ini sih, lebih ke manfaatkan teknologi sih kalau. Jadi manfaatkan dunia internet yang udah begitu luas. Kalian tuh mau cari apapun tuh di internet ada. Gitu. Jangan males. Aku ngomong jangan males, gue jangan takut sih. Jangan males untuk mencari gitu. Karena sekarang kalian mau nyari dari hal yang paling remeh sampai hal yang paling berat di internet tuh ada. Gitu. Kalian tentang programming, mau kalian nyari bahasa apapun tuh ada. Mau kalian belajar hal yang paling simple sama paling advance tuh ada juga gitu. Jadi ya udah gitu, itulah, pakailah, manfaatkan, dan nggak mesti bayar ya, yang gratis juga ada banyak tuh. Jadi jangan males gitu sih. Jadi yang pertama harus melek dengan kebutuhan mereka tuh develop. Nah yang kedua nyambung dari itu, jangan males untuk mencari ilmu, untuk belajar. Setuju. Pokoknya intinya ketika kita akan masuk dunia kerja itu beda banget sama dunia kuliah, dimana tuh teori kan, teori aku bilang. Jadi waktu kalian kerja tuh banyakkan praktek, ya udah kalian itu cari informasi, belajar, terus kalian gabung komunitas. Nah, gabung komunitas tadi itu ya asik tuh. Jadi ya itu menurutku kita beruntung banget sih ketika kita ada komunitas sesuai dengan yang kita senangi. Itu adalah suatu keberuntungan yang menurutku tuh nggak semua orang bisa dapetin itu. Nggak semua fungsional kerjaan tuh ada komunitasnya. Gitu sih. Ketika ada tuh ya kenapa enggak gitu, join aja. Itu sih. Terus sama tadi yang diomongin ini ya, ketika misalnya kita udah bekerja di awal-awal, kita kan nyari yang sesuai passion. Memang mungkin dari segi benefit atau lain sebagainya belum tinggi seperti yang lain-lainnya. Tapi kalau kita bekerja sesuai passion dan kita senang sama kerjaan kita, itu lama-lama kan mengikuti ya. Jadi kayak pasti beriringan ya. Yang penting tuh senang dulu aja gitu. Intinya senang dulu aja. Jadi bekerja itu sesuai passion itu penting. Nah gitu ya tadi garis bawah itu. Bekerja sesuai passion itu penting gitu. Karena semuanya nanti bakalan bisa mengikuti ya. Oke. Ya itu tadi sama ini, kalau kalian udah masuk dunia kerja, itu tuh bukan, jangan fokus, ini kata Jack Ma ya. Jack Ma itu jangan fokus sama kantor apa ya atau perusahaan apa yang kalian masukin. Tapi siapa yang kalian ikutin. Jadi bos yang kalian ikutin itu penting gitu. Atau atasan atau senior itu sangat berpengaruh untuk karir kalian ke depannya. Jadi entah kalian di perusahaan ABCD, tapi yang penting tuh senior kalian tuh bisa membuat kalian grow gitu. Jadi selain kalian senang dengan kerjaannya, kalian harus follow orang yang tepat. Jadi follow orang tepat tuh nggak cuma di kerjaan, juga bisa di komunitas. Di komunitas kita dapat network, dapat teman A, B, C, D, kata dia bisa ngajarin kita banyak hal, bisa sharing, kita juga bisa kasih dia ilmu baru kayak gitu, saling tukar ilmu, itu juga oke sih. Jadi yang penting tuh jangan fokus sama perusahaannya. Tapi lebih ke siapa orang yang di situ yang bisa kalian
bisa bikin kalian jadiin grow. role model. Role model ya. Dan alhamdulillah waktu pertama kali juga itu aku merasa beruntung banget karena di situ aku juga dapat bos yang oke gitu, maksudnya yang aku bisa ikutin dan aku bisa belajar banyak, aku bisa learn passion di situ, learn passion tentang company-nya dan apa ya, dream-nya gitu. Jadi kita bener-bener dream bareng pengen mensukseskan perusahaan itu. Terus Oke, wah keren banget nih. Aku sendiri juga dapat masukan ilmu juga, bakalan pelan-pelan nanti aku terapin buat aku sendiri gitu. Ya itu tadi hari ini video kali ini obrolan kita berkaitan dengan kerja sesuai passion. Ternyata kerja sesuai passion itu penting. Nah, karena segala sesuatunya kalau misalnya kita melakukan dengan senang, pasti nanti akan mengalir gitu aja ya. Maksudnya dalam artian dari benefit atau apapun juga otomatis akan mengikuti gitu ya. Gitu. Gak usah takut lah pokoknya. Nah intinya nggak usah takut, jangan males buat selalu mencoba ya. Tadi ya teman-teman, terima kasih banyak udah lihat video kali ini. Jangan lupa subscribe, terus like dan juga komen di channel kita. Itu aja, sampai jumpa di video-video berikutnya ya. Dadah.